Sementara itu, gugus tugas penanganan COVID-19 Sumatera Selatan meminta masyarakat khususnya Kota Palembang untuk tidak lengah meski angka kesembuhan pada 12 Juli meningkat dan mewaspadai adanya klaster baru COVID-19. Seperti yang baru-baru ini terjadi, sebanyak 8 pekerja di PT Pupuk Sriwijaya Palembang positif COVID-19 dalam kondisi orang tanpa gejala. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Ilham Fahrul langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Ilham, bisa dijelaskan mengenai 8 pekerja PT Pusri Palembang yang positif COVID-19 ini? Ya, Rory dan juga pemirsa, sebanyak 8 pekerja yang ada di PT Pupuk Sriwijaya atau Pusri positif terjangkit COVID-19 berdasarkan dari hasil swab dalam 1 pekan terakhir. Rata-rata para pekerja yang terjangkit COVID-19 yang ada di PT Pupuk Sriwijaya ini merupakan pekerja yang bekerja di bagian pengadaan barang dan juga jasa yang berkantor di gedung utama PT Pupuk Sriwijaya. Para pekerja ini diketahui positif terjangkit COVID-19 setelah perusahaan melakukan screening dalam 1 pekan terakhir. Kemudian terdapat beberapa orang yang diduga terindikasi lalu dilakukan uji swab dan akhirnya didapatkan 8 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dengan status orang tanpa gejala atau OTG. Atas kejadian ini, pihak PT Pupuk Sriwijaya melakukan pelacakan kasus ke keluarga dan juga rekan-rekan kerja yang pernah kontak langsung dengan para pekerja yang terinfeksi COVID-19 ini dan untuk menghindari adanya klaster baru di area pabrik maupun di area Kota Palembang. Dan rata-rata setiap 1 pekerja yang positif COVID-19 tersebut berkontak dengan 20 orang lebih. Dan setelah dilakukan pengecekan, seluruhnya negatif COVID-19. Hingga saat ini, hingga kini operasional perusahaan tetap berjalan normal karena memang belum adanya opsi untuk penutupan pabrik dari pihak PT Pupuk Sriwijaya. Dan pekerja yang terjangkit COVID-19 pun bukan berasal dari area bagian produksi. Namun begitu, atas kejadian ini, PT Pupuk Sriwijaya akan mengevaluasi lagi standar operasional prosedur pencegahan COVID-19 yang diterapkan perusahaan selama ini. Rory. Lantas seperti apa, Ilham, perkembangan kasus COVID-19 di Sumatera Selatan per hari ini? Ya, perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan memang terus mengalami peningkatan meskipun itu jumlahnya terjadi perharinya secara fluktuatif. Namun akhir-akhir ini terjadi tren peningkatan pada kasus kesembuhan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam 1 pekan terakhir bahkan penambahan kasus sembuh mencapai 118 orang. Dengan penambahan terbanyak terjadi pada tanggal 12 Juli kemarin yaitu sebanyak 38 orang. Dan rata-rata dari 38 orang ini berasal dari Kota Palembang. Dan ke-38 orang yang berhasil sembuh ini berasal dari Kota Palembang, kemudian Kabupaten Pali, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Lahat. Sehingga total kasus sembuh kumulatif berjumlah 1.287 orang atau hampir mencapai 50% dari total kasus positif COVID-19 secara keseluruhan, yaitu 2.653 kasus. Peningkatan kasus sembuh yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan ini disinyalir disebabkan karena pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih gencar melakukan tracing dan juga penambahan lab yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang, sehingga pasien yang terindikasi atau diduga terinfeksi COVID-19 langsung segera ditangani oleh para medis begitu. Sementara itu kasus aktif atau kasus yang masih dalam proses perawatan dan penyembuhan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini berjumlah 1.241 kasus yang telah menyebar rata di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dan berikut pernyataan juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Sumatera Selatan, Yusri, mengenai penambahan kasus sembuh di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian penambahan sembuh pada hari ini sebanyak 38 orang, yang berasal dari Kota Palembang sebanyak 33 orang, Kabupaten Pali 1 orang, Kabupaten Banyuasin 1 orang, Kabupaten Oki 1 orang, dan Kabupaten Musi Banyuasin 1 orang, kemudian Lahat 1 orang. Sehingga total sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.287 orang. Demikian Rory, kembali ke Anda. Ilham Fahrul di Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih atas update yang Anda sampaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.